Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fahri Mustafa, NIM 44519010017 dan Prodi Digital Komunikasi Fakultas Ilmu Komunikasi. Di sini saya ingin mempresentasikan sebuah pitch deck dari saya untuk memenuhi tugas besar kedua kewirausahaan 1. Dan di sini saya memiliki bisnis yang namanya thanksgod.co. Di sini kami memiliki tagline cheap and quality first, karena kemurahan dan quality itu yang paling diunggulkan dari bisnis kami. Dan selanjutnya ada tim. Di sini tim kami terdiri dari 3, yaitu saya sendiri sebagai leader atau creative design. Selanjutnya ada Rian Zaki Donara sebagai creative design dan Rola creative and consumer analysis, dan selanjutnya yang terakhir dari Wadid Prasetyo dia sebagai jurnalis dan money analysis. Dan yang terhormat Pak Yasan Endrawan sebagai dosen pembimbing kewirausahaan kelas saya. Dan selanjutnya ada problems. Jadi di sini problem saya itu ada 2, yaitu yang pertama sulitnya untuk mencari vendor printing yang murah dengan kualitas yang aman dan terjamin, dan yang kedua itu untuk produk original design mungkin kesulitannya berada pada bahan yang akan digunakan untuk memproduksinya. Contohnya itu kami sebelum memulai banyak harus melakukan tester dengan beberapa vendor printing dan supplier bahan agar kita memiliki perbandingan antara yang cocok dan tidak cocok digunakan. Dan misalnya itu seperti kami biasa mencari vendor terlebih dahulu untuk mengetes apakah vendor ini bagus untuk kerjasama dengan kita atau tidak. Dan selanjutnya solution. Dan di sini kami memiliki 2 produk, yaitu produk original design dan custom design. Yang original design itu ada hoodie, topi, dan juga baju. Dan untuk yang custom design itu ada topi seperti pada contoh topi yang berdesain V seperti ini. Dan untuk original design kami itu memiliki bahan yang sudah cocok untuk dipasarkan di Indonesia karena bahan yang nyaman juga dan juga kualitas yang bagus dan yang pastinya murah. Dan selanjutnya untuk custom design dari kami, yaitu seperti topi, hoodie juga ada tapi tidak kami munculkan gambarnya. Selanjutnya ada juga baju. Kami di sini sudah memiliki standar printing baju dan cutting stiker untuk desain tersebut. Jadi terlihat bagus dan murah tapi tidak murahan. Dan selanjutnya target customer. Jadi sudah terlihat seperti pada diagram tersebut, itu dewasa 8,2, anak-anak 3,2%, orang tua 1,4. Kenapa yang dewasa lebih besar? Karena emang target kami yang kami usahakan itu anak muda dan juga desain-desainnya itu yang trendy. Pasti anak muda akan tertarik dengan desain-desain tersebut. Dan anak-anak mungkin akan lebih sedikit, apalagi orang tua. Selanjutnya market sizing. Jadi di sini ada rumus untuk menentukan market sizing itu, yaitu N kali MS kali P kali Q sama dengan market size tersebut. Dan N itu total konsumen per segmen, MS market share dari konsumen, P rata-rata harga jual produk, dan Q kuantitas pembelian dalam kurun 1 tahun. Jadi N dari bisnis saya itu 7.000 dan MS atau market share dari konsumen itu 0,03, dan P rata-rata harga jual produknya itu 120.000, dan kuantitas pembelian yang kurun 1 tahun itu 3, dan totalnya jadi 75 juta. Oke, selanjutnya competitor and positioning. Di sini ada kotak merah dan kotak biru. Kotak merah ini saya tandang sebagai kompetitor. Di sini ada 3, yaitu clothing brand, local brand, dan custom designer. Kenapa? Karena di sini mereka juga memiliki konsep yang sama dengan kami, tetapi bedanya kami ada custom design tersebut. Jadi mungkin kalau yang clothing brand, local brand itu dia memiliki original design tetapi tidak memiliki custom design untuk pelanggannya
yang ingin men-custom desain tersebut. Dan untuk customer design mungkin konsep kita memang sama, tapi perbedaannya mungkin pada pelayanannya. Selanjutnya yang kotak biru itu positioning kami itu di media masing pastinya, seperti Instagram, Marketplace, Facebook, dan Medium sampai low customer. Selanjutnya monetization atau business model. Sebenarnya di sini ada banyak ya unsurnya, itu ada 9, ada key partners, key activities, value proposition, customer relationship, customer segment, key resource, channels, cost structure, dan revenue streams. Jadi key partnernya itu supplier tambahan atau vendor, terus part produksi atau desain cutting sticker, restaurant, dan kurir konvensional. Aktivitasnya itu melayani yang konvensional, melakukan beberapa promosi dan diskon untuk beberapa event untuk menarik pelanggan juga pastinya, dan memberikan kenyamanan dan kemudahan dalam berbelanja. Selanjutnya value proposition, yaitu memudahkan para anak muda atau customer yang ingin mendesain baju dan hoodie dengan desain yang ia inginkan. Jadi dia tidak perlu sulit-sulit untuk mendesain, dia hanya tinggal mengirimkan desain tersebut dan akan kami desain dan akan kami produksi, dan pasti dengan model yang kekinian. Lalu customer relationship, kami di sini melayani secara profesional dengan desain sebaik mungkin sesuai dengan keinginan pelanggan, dan kami menawarkan beberapa desain dan bahan yang cocok dan nyaman untuk digunakan pastinya. Lanjut customer segment kami itu yang pasti dari dewasa, anak-anak, ataupun orang yang sedang mencari jasa desain atau cuma ingin desain cuma-cuma aja buat dipakai dia sendiri. Lalu kayak resource, di sini kami mengambil bahan yang nyaman dan tipis untuk digunakan sesuai dengan iklim Indonesia. Karena iklim Indonesia dominan ke panas, maka kami menggunakan bahan yang tipis-tipis untuk menghindari panas tersebut. Lalu channelsnya itu ada media sosial, toko atau store online, e-commerce, dan web. Strukturnya mungkin biaya untuk sekali produksi itu baju 50-60, hoodie 90-100, dan topi 25.000 sampai 35.000. Dan revenue streamnya itu penjualan dari hoodie custom, baju custom, dan topi custom, dan juga beberapa original design dari kami. Selanjutnya milestones yang sudah saya lakukan, yaitu pertama saya sudah menganalisis target pasar yang dituju, terus lalu mempromosikan di media sosial yang cocok sesuai dengan target pemasaran kami, mengadakan promo dan tergantung dengan event-event yang ada seperti 17 Agustus atau Kartini atau segala macam. Dan selanjutnya itu menggunakan fitur advertising atau ads pada media sosial seperti Instagram Ads, Facebook Ads, dan mungkin selanjutnya paid promote, itu ditujukan untuk meluaskan produk kami. Dan ini juga sudah mengevaluasi kegiatan dan pendanaan agar tidak terjadi hal yang tidak dienakan di tengah jalan. Dan selanjutnya di sini ada funding needs and allocation. Dan pertama itu capex atau capital expenditure, merupakan biaya-biaya yang digunakan oleh usaha untuk memperoleh atau menambah aktiva tetap atau aset fisik. Dan cara menghitung funding needs yaitu kebutuhan ditambah dengan biaya operasional. Kebutuhan yang saya butuhkan itu bahan utama itu cukup murah, 100.000 ya mungkin, dan peralatannya itu 3 juta, yaitu laptop untuk mendesain desain tersebut yang pastinya. Dan biaya operasionalnya itu biaya tenaga kerja sekitar 150.000, dan iklan dan promosi itu 350.000, yaitu promosi di Instagram Ads, Facebook, dan sebagainya. Jadi total biaya operasional itu 500 dan total kebutuhan 3.100.000. Dan funding needs-nya itu atau dana yang kita butuhkan itu 3.600.000. Lalu dengan dana tersebut kita akan mengalokasikan kepada money analisis kita, yaitu audit itu pada bagian keuangan, dan kami akan menganalisis di mana alokasi pendanaan yang paling tepat untuk dilakukan dan yang paling membutuhkan dari dana tersebut.
Selanjutnya ada analisis profitnya. Itu di sini saya menjual baju pattern Vicious itu 65.000. Jadi profit yang didapatkan dari baju pattern Vicious itu harga jual dikurang dengan harga produksi, yaitu 65.000 kurang 40.000, jadi 25.000 profitnya. Untuk topi profitnya 20.000 dari harga jualnya 40.000 dan produksinya 20.000. Dan hoodie itu harga jual 100.000 dan harga produksinya sekitar 70.000 tergantung desain, dan profitnya 30.000. Total profit per bulan dari satu pieces barang desain custom di atas itu 75.000 kali 30 hari, jadi 2.250 per bulan. Tapi profit setiap bulan bisa naik ataupun turun tergantung dari pesanan yang ada. Selanjutnya ada marketing and customer acquisition. Beberapa cara yang kami lakukan yaitu terus melakukan inovasi. Di sini kami akan terus melakukan inovasi pada barang yang kami jual sehingga tidak bosan, dan juga kami akan melakukan inovasi dari segi pelayanan kepada pelanggan agar pelanggan lebih merasa aman dan nyaman berbelanja di kami. Dan itu pasti juga untuk menghindari pengurangan pelanggan. Dan selanjutnya mengadakan promo dan diskon. Dari mengadakan promo dan diskon kami anggap sangat penting untuk menjaga relationship kepada pelanggan dan juga untuk menstabilkan traffic keuangan pastinya. Dan selanjutnya kami akan memberikan sebuah stiker atau merchandise kepada setiap pembelian massal, borongan atau kelipatan yang sudah ditentukan. Dan selanjutnya ada kontak details. Kami berada di Jalan Kiai Haji Wahid Hasyim, Larangan, Tangerang, Banten, dan phone numbernya 083805927182. Email addressnya thanks.taperel@gmail.com, dan website kami yaitu hanya di Instagram aja, yaitu instagram.com/thanks.apparel. Nah, mungkin sekian saja presentasi dari saya tentang bisnis yang saya jalankan ini. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.